Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai ayat 20 demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang tentu memerlukan yang namanya sahabat. Setiap orang perlu sahabat, dan setiap orang perlu menjadi sahabat bagi orang lain. Maka firman hari ini harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kita memerlukan sahabat, dan kita harus menjadi sahabat bagi orang lain. Sebab pada zaman ini bisa saja ternyata banyak orang punya sahabat dalam dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Jalan sendiri begitu, dia hanya ditemani temannya yang ada pada media sosial, pada dunia maya, tapi tidak dalam kehidupan nyata. Jangan menjadi, ketika kita menjadi sahabat bagi orang lain atau orang lain menjadi sahabat bagi kita, haruslah menjadi sahabat yang benar-benar sahabat yang baik bagi sesama kita. Jangan menjadi ular berkepala dua yang di belakang kita mengatai kita dan di depan kita berpura-pura baik terhadap kita. Itu bukanlah contoh sahabat, itu bukanlah contoh teman yang baik, bukan sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Karena dia memiliki dua karakter, dua sifat yang sesungguhnya sama sekali bertolak belakang dengan kehidupannya yang sebenarnya. Lalu bagaimanakah menjadi sahabat bagi orang lain? Lalu bagaimanakah orang lain menjadi sahabat bagi kita dan kita menjadi sahabat bagi orang lain? Karena dalam kehidupan ini kita memerlukan sahabat-sahabat atau teman-teman dekat kita yang menjadi tempat kita untuk bertukar pikiran, berkeluh kesah, mencurahkan semua isi hati kita. Sebab ada yang zaman sekarang ini dikenal dengan penyakit schizophrenia. Ini adalah keadaan di mana seseorang itu merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Dia tidak menjadi sahabat bagi orang lain, dan orang lain tidak menjadi sahabat bagi dia. Dan lama-kelamaan kondisi ini akan menjadi sampai kepada psikisnya atau kejiwaannya, dan bahkan akan mengganggu akal sehat atau kejiwaannya itu sendiri. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini merupakan nasihat Raja Salomo yang bijaksana itu tentang bagaimana kita menjadi sahabat bagi orang lain. Maka dalam perjanjian baru pun selanjutnya Yesus menyatakan, menyebut dirinya sebagai sahabat. Itu sebabnya dia katakan, aku tidak menyebut engkau lagi menjadi hamba, tetapi aku menyebutmu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, Yesus sendiri ada menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi dia menyebut kita sebagai sahabat. Alangkah baiknya dan alangkah dekatnya hubungan kita dengan Yesus itu sendiri, yang mana dia menyebut kita sebagai sahabat, bukan lagi seorang hamba. Sahabat tentu seorang yang menerima orang lain apa adanya.
Seperti Yesus menerima kita apa adanya, dan persahabatan di dunia ini dapat kita lihat adalah persahabatan yang diterima dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ada, yang ditentukan oleh seseorang itu. Tidaklah demikian dengan persahabatan yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya. Sebab banyak orang lain yang tidak menerima sesamanya, yang tidak menerima orang lain menjadi sahabatnya karena ukuran-ukuran, kriteria-kriteria dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkannya menjadi sahabat. Dia hanya mau bersahabat dengan orang yang selevel dengan dia, yang setingkat dengan dia, yang ekonominya sama dengan dia. Dia hanya mau bersahabat bagi orang-orang tertentu saja yang memiliki keadaan sama dengan dia. Kalau begini keadaannya, ini bukanlah persahabatan sebagaimana yang diteladankan, dicontohkan dan ditirukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Maka pada firman Tuhan malam hari ini disebutkan pada ayat yang ke-17 oleh nasihat Raja Salomo kepada kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, bagaimanakah tipe persahabatan yang baik menurut ayat yang ke-17 ini? Yang pertama disebutkan adalah sahabat itu dalam bahasa aslinya diumpamakan seperti antara kepala dengan mata. Tentu antara kepala dengan mata adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka kehidupan persahabatan orang-orang percaya itu adalah persahabatan yang tidak dapat dipisahkan, persahabatan yang selalu memperhatikan antara yang satu dengan yang lain. Maka sahabat itu adalah orang yang saling mengasihi, yang ada pada setiap waktu, bukan pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi sahabat itu adalah orang yang ada dalam susah dan senang, waktu menderita dan waktu bahagia, waktu ketika merasakan pahit getirnya kehidupan dan ketika merasakan manisnya kehidupan. Orang yang ada dalam suka maupun duka dalam kehidupan kita. Orang yang ada bersama kita ketika kita mengalami kondisi sulit dan ketika kita mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita dan seterusnya. Artinya dalam firman ini adalah seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Mungkin ketika kita senang, saat kita bahagia dia ada di samping kita. Lalu saat kita menderita dia pergi entah kemana atau mencari sahabat teman-teman yang lain yang mampu, yang dapat melepaskan atau menolong kehidupannya. Maka sekali lagi, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, bukan di waktu-waktu tertentu. Artinya orang yang bersahabat harus hidup di dalam kesetiaan, di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Maka hidup bersahabat itu adalah kehidupan yang bisa saling memahami, bisa saling menerima, dan bisa saling bertukar pikiran saat senang dan saat menderita, saat bergumul dan dalam kondisi sukacita. Jangan pula ada pandangan yang mengatakan ada uang sahabat disayang, tak ada uang sahabat melayang. Yang bagian kedua, persahabatan itu harus saling menopang. Itu sebabnya dikatakan di ayat 17 yang berikut itu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Maka sahabat itu adalah orang-orang yang bisa saling menopang, bisa saling membantu. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan besar, kita butuh solusi, jalan keluar dalam apapun yang kita hadapi. Maka sahabat bukan orang yang bertepuk tangan saat kita menghadapi pergumulan. Sahabat bukan orang yang bersenang-senang di belakang kita ketika kita menghadapi banyak persoalan. Itu bukan sahabat namanya. Tetapi itu adalah orang-orang yang sesungguhnya bermuka dua, yang memakai topengnya. Di hadapan kita dia baik, tetapi di belakang kita dia adalah orang yang tidak setia kepada kita. Maka Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah kasih harus menjadi pengikat dalam persahabatan. Kalau tidak ada kasih dalam persahabatan, bagaimana mungkin itu dinyatakan
sebagai persahabatan yang setia, sebagai persahabatan yang saling memahami, dan sebagai persahabatan yang saling menerima. Kalau tidak ada kasih di antara persahabatan itu, maka lama-kelamaan persahabatan, pertemanan itu akan hancur dan luntur, dan sejatinya akan berakhir kepada perkelahian. Sebab segala rahasia sebenarnya dicurahkan kepada sahabat, disampaikan kepada sahabat, dicurhatkan kepada sahabat. Ya, biasanya sahabat-sahabat terdekat kita adalah orang yang tahu apa yang sedang kita alami, kondisi yang sedang kita hadapi, bagaimana pergumulan kita, persoalan kita secara pribadi. Kepada sahabatlah kita berkeluh kesah, kepada sahabatlah kita menyampaikan curahan hati kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, selama dia masih manusia, maka hati-hatilah. Jangan 100% percaya kepada yang namanya manusia. Karena setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya kelemahan. Dan satu ketika kita tidak menjadi sahabat bagi dia lagi, atau dia tidak menjadi sahabat bagi kita lagi, maka segala rahasia, maka segala hal-hal yang pribadi yang kita bicarakan akan terkuak, dan semua itu akan mampu dibeberkan kepada siapapun ketika persahabatan itu sudah rapuh dan sudah hancur. Bapak Ibu, saya mau katakan bukan tidak banyak contoh-contoh orang yang kita lihat yang tadinya bersahabat dengan baik, yang tadinya kompak, yang tadinya nempel kayak perangko, yang tadinya persahabatannya kayak kepompong dan kupu-kupu yang tidak terpisahkan. Rabtu dolok, rabtu toruan, sama-sama makan bakso, sama-sama makan enak. Satu ketika bisa SKT-an, sakit hati. Satu ketika bisa yang satu mengata-ngatai yang lain. Maka saya katakan hati-hati dengan bersahabat, karena sahabat yang sejati kita adalah hanyalah Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya sahabat di dunia ini harus mencontoh kepada bagaimana Yesus mengasihi kita dan menjadikan kita sahabat bagi Dia. Maka sahabat-sahabat, teman-teman dekat di dunia ini haruslah menjadi orang yang mendukung sahabatnya untuk hal yang lebih baik. Maka kita harus menjadi sahabat yang mendukung sesama kita, sahabat kita untuk hal yang lebih baik. Dan sahabat yang benar adalah juga sahabat yang berani menegur ketika terjadi kesalahan. Jadi sahabat itu akan menegur tidak sembarangan. Dia akan menegur pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan bahasa yang tepat. Sehingga tidak menimbulkan sakit hati, tidak menimbulkan dendam, dan tidak menimbulkan pecah persahabatan. Maka tegur dia dengan saat yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan cara dan bahasa yang tepat. Maka sahabat yang benar adalah sahabat yang bisa menegur sahabatnya ketika terjadi kesalahan. Dia ada di saat dan di waktu yang tepat. Dia peduli pada kondisi yang keadaan yang sedang kita hadapi. Maka jadilah sahabat, jadilah teman yang baik bagi sesama kita. Ya, mencontoh kepada Yesus sebagai sahabat yang sejati itu, yang dia katakan seorang sahabat sampai menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu adalah pengorbanan tertinggi seorang sahabat. Maka saya katakan tidak ada orang yang mampu melakukan itu selama dia hidup di dunia ini. Tetapi Yesus yang adalah sahabat yang sejati itu, bahkan nyawanya yang paling berharga itu, dia curahkan dan dia serahkan untuk sahabat-sahabatnya. Maka pengorbanan tertinggi seorang sahabat adalah menyerahkan nyawanya kepada sahabat atau demi sahabat-sahabatnya. Dan yang mampu melakukan itu dan yang terbukti sudah melakukan itu adalah Tuhan Yesus, sahabat kita yang sejati itu. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita selamat dan lepas dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama. Ayat yang berikut, jadilah orang yang berakal budi, memakai akal kita ini dengan baik. Orang yang berakal budi tentu akan berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berbicara. Kadang ada orang yang bertepuk tangan melihat penderitaan temannya, melihat penderitaan sahabatnya. Ini bukan sahabat yang sejati.
atau bersenang-senang di atas penderitaan kita. Itu bukan sahabat. Yang senang melihat orang sedih dan sedih melihat orang senang, ternyata itu bukan tipe sahabat yang sejati, bukan tipe sahabat yang baik bagi kita. Bisa saja Bapak Ibu rambut sama hitam, tapi dalam hati siapa tahu. Memang benar-benar harus menjalani hidup ini dengan cara yang bijaksana, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Raja Salomo dalam firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Maka jadilah sahabat yang sejati, pakailah juga akal budi yang baik, menjadi teman yang baik bagi sesama kita. Yang ketiga adalah jangan suka bertengkar. Sebab orang yang suka bertengkar berarti orang yang suka melakukan pelanggaran. Itu yang kita baca pada ayat yang ke-19. Siapa yang suka bertengkar, suka kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Sebab ternyata ketika kita menjauhkan diri kita dari pertengkaran, bisa saja orang memancing kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Maka orang yang memewahkan pintunya atau meninggikan pintunya menjadi penghalang supaya bermaksud untuk memisahkan kita dengan dia. Artinya dia mencari pemisah supaya ada sekat antara kita dan dia. Ini juga adalah bukan sahabat yang baik. Ini adalah bukan orang-orang yang membangun persekutuan yang saling mengasihi, seperti topik minggu kita minggu yang akan datang. Padahal kita diminta untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi. Kalau ada orang yang membangun sekat pemisah antara kita, itu bukanlah sahabat yang baik bagi kita. Maka Bapak Ibu, segala pemisah, tembok-tembok yang sangat tinggi harus dirobohkan supaya bisa saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, jangan menjadi orang yang serong, sebab yang serong tidak akan mendapat kebahagiaan. Dan jangan memutar-mutar lidah supaya jangan jatuh ke dalam celaka. Hati-hati Bapak Ibu, lurus-lurus ajalah dalam hidup ini. Jangan serong ke sana, jangan serong ke sini. Seseorang yang serong berarti yang keliru dari jalan Tuhan dan dari kehendak Tuhan. Maka yang perlu adalah jangan lebih senang melakukan yang jahat daripada yang baik. Itu serong namanya. Kalau saudara lebih suka melakukan yang jahat, berbalik dari jalan Tuhan, jalan saudara, jalan Bapak Ibu sudah jalan yang serong. Maka jauh dari jalan Tuhan itu sudah serong. Orang yang serong itu tidak akan mendapat bahagia, karena lain di bibir, lain di hati. Tidak baik serong, dalam rumah tangga pun tidak baik, dalam persahabatan pun tidak baik, dalam keluarga pun tidak baik. Maka orang yang serong itu akan memutar-balikkan, memutar-mutar lidahnya untuk menyatakan ketidakbenaran. Ya, pardila gere-gere dalam bahasa Bataknya, mengucapkan yang tidak baik, mengucapkan yang tidak benar, dan mengarahkan orang lain supaya sama membenci orang yang dia benci. Ini bukan sikap yang baik. Maka jangan pintar untuk bersilat lidah. Orang yang semakin jauh dari jalan Tuhan, lidahnya, perbuatannya, sikapnya akan jauh juga dari Tuhan. Maka ucapkanlah bahwa kita harus menjadi orang yang lemah lembut, orang yang baik, orang yang sopan, supaya orang juga senang melihat kita. Jangan menjadi orang si gajang dila. Itu yang harus kita pegang. Maka apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama, jadilah sahabat bagi setiap orang. Mencari teman itu sulit, tapi menjadikan seseorang menjadi musuh itu sangat gampang. Maka pastikan kita menjadi sahabat yang setia, menjadi sahabat yang tulus, yang ikhlas, yang jujur, yang ada dalam segala waktu dan ada dalam segala kondisi. Bukan kalau ada maunya aja. Bukan kita mau melihat sesuatu dari sahabat kita dan teman kita. Maka bagaimana perlu sahabat, dan kita juga menjadi sahabat bagi sesama kita. Maka Yesus adalah role model, sahabat, contoh sahabat yang sejati bagi kita. Marilah teladani bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi semua orang. Bagi orang-orang kecil, bagi orang-orang hina, bagi orang-orang menderita, bagi orang sakit yang tidak dipandang oleh dunia ini. Dia menjadi sahabat bagi semua orang. Maka jadilah sahabat. Kau jadi sahabat bagi anakmu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi orang lain yang ada di sekitarmu. Yang kedua, jauhkan diri kita dari kesombongan. Inilah cara membangun persekutuan yang saling mengasihi. Hanya dengan sikap yang rendah hati, dengan persekutuan yang baik, yang saling menerima, yang saling memaafkan, dan saling membangun. Inilah cara kita membangun persekutuan yang saling mengasihi. Tidak menganggap kita lebih tinggi
dibanding dengan orang lain, tapi kasihi dia dengan rendah hati, persahabatan yang rendah hati. Yang ketiga dan yang terakhir adalah jangan serong dan jagalah lidahmu. Kedua hal ini dapat merusak persahabatan, dapat merusak untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi. Maka jauhkan sikap kita dari sikap yang serong dan jagalah lidah kita dengan baik. Maka kasih menjadi dasar persahabatan. Kalau sudah ada kasih, maka kita tidak akan mungkin serong lagi, dan kita akan dapat menjaga lidah kita. Hati-hati berbicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dengan demikian persekutuan yang saling mengasihi maka dapat terwujud di antara kita. Kita dapat hidup bersukacita, berdampingan dengan senang, dan menerima orang lain seperti Yesus menerima kita sebagai sahabat-sahabatnya. Maka jadilah sahabat bagi orang lain, dan orang lain menjadikan sahabat yang baik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kami untuk dapat membangun persekutuan yang saling mengasihi dan menjadi sahabat bagi sesama kami dalam setiap waktu dan dalam kondisi. Di tengah-tengah apapun yang sedang kami hadapi, kami menjadi sahabat bagi orang lain, dan orang lain menjadi sahabat bagi kami. Bapa, tolonglah kami untuk mewujudkan kehidupan yang saling bersahabat, agar tercipta kehidupan yang damai, teratur, saling mengasihi, saling menerima, saling memaafkan, dan saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Sebab dunia ini terdapat banyak kebencian yang dapat membenci antara yang satu dengan yang lain. Tapi Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam persahabatan yang sejati, sebagaimana Engkau menjadi sahabat yang sejati bagi kami, yang bahkan mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah kami untuk menjadi sahabat bagi sesama kami, agar kami tetap melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu ini agar dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Ajarkan juga mereka menjadi sahabat bagi sesama, keluarga, anak-anak, suami atau istri mereka dan sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.